Semua orang tahu bahwa dia nggak punya musuh dan tidak mau menyerang siapapun, dan itu konsisten kita lakukan. Kita nggak pernah menyerang siapa-siapa, padahal banyak sekali sisi-sisi yang bisa diserang dari kompetitor. Nah ini kan juga jarang terjadi dalam sejarah pilkada atau pemilu apapun. Jadi kita kayak pakai kacamata kuda, nggak peduli apa yang dilakukan oleh pihak lawan. Selama musim kampanye bahkan sampai hari ini nggak ada satupun juga serangan terhadap sosok Pramono Anung. Ada kegundahan di teman-teman anak Abah ini kan, ketika mereka dipersulit untuk maju lah. Di awal sendiri sebenarnya saya meyakini udah sekian persen lah, 30% mungkin anak Abah atau pemilih Anies Baswedan sudah ingin memilih Pramono Anung dan Rano Karno. Oke, kembali lagi di podcast Keadilan TV. Kali ini kita bersama tamu. Siapa Bang Arif? Silakan perkenalkan. Wah, Bang Ciko. Bang Ciko Hakim. Halo Bang. Sehat? Halo. Merdeka. Sehat, merdeka. Kurang semangat nih kayaknya nih. Iya, jangan lemas Bang. Gimana, Udah menang jangan lemas Bang. Aduh, menang kalah tuh biasa. Asik. Tapi ya ngomong cuma orang menang yang bisa ngomong kayak gitu. Kalau orang kalah ngomong gimana? Iya dong. Waduh, tau gitu lah. Gitu. Iya, jadi ibaratnya ini apa namanya Mas Pram ini apa? Gol cantik, Bos. Gol cantik. Gol cantik ya kan. Umpanan dari Mahkamah Konstitusi ya kan. Ditendang Bang Ciko dan kawan-kawan nih, Pak. Gol juga Kayak ternyata. puskas ibaratnya. Gol cantik. Udah gitu nggak ada VAR lagi ya kan? Iya, betul. Nggak ada VAR. Iya. Gimana Bang perjalanan kemarin 2 bulan dari 0, sekian persen menjadi 1 putaran tuh Bang? Perjalanan yang luar biasa ya. Perjalanan luar biasa, betul-betul artinya apa, kita semua mengerahkan segala daya upaya, sumber daya yang dimiliki masing-masing gitu ya. Kalau punyanya tenaga yang ngasih tenaga, ada materi, bantu materi gitu. Jadi semuanya betul-betul bersatu padu kerja, tapi juga karena ada keyakinan terhadap calonnya kan gitu ya. Kan kita nggak mungkin juga berjuang dengan calon yang surveinya hasilnya 0, sekian persen. Iya. Dan kita all out tanpa kita punya keyakinan. Nah, Mas Pram itu ada aura yang bisa membuat dia menularkan apa ya, semangat itu. Ya, dan membuat kita semua yakin bahwa ini barang bisa menang gitu. Dan Apa ini Bang kan keyakinannya Bang? sosok Mas Pramono Anung dan Bang Dul ya tentu ya. Kalau Iya. Bang Dul itu kan ya goes without saying lah, maksudnya beliau yang mengangkat elektabilitas di awal. Nah, kita juga banyak bersyukur terkait dengan hal itu. Tapi kan ada batasan di mana seorang calon wakil tuh bisa ngangkat elektabilitas. Tetap yang ditunggu-tunggu adalah elektabilitas si calon kepala daerah sendiri. Nah, Mas Pram ini ya sebagai sosok as a leader, dia menurut saya gini, dia bukan sekedar calon, bukan sekedar kandidat, tapi dia juga pemimpin di tim kita itu. Jadi kan ini bukan suatu hal yang sering terjadi sebenarnya. Kalau saya kan udah terlibat di tim ses segala macam kepala daerah, pilpres dan lain-lain. Bukan cuma tahun-tahun yang sekarang, tapi dari beberapa tahun belakang. Mas Pram ini sosok yang memang betul-betul hands on, dia betul-betul terlibat terkait dengan tim itu sendiri ya, walaupun tentu calon Tong sebagai ketua, Mas Pras sebagai ketua harian juga memimpin tim kita ini, tapi kembali lagi Mas Pram ini betul-betul tahu apa yang harus dilakukan untuk menang gitu, dan dia menunjukkannya kepada pasukannya sehingga ya kita semangat lah gitu. Dalam perjalanannya kan akhirnya memang terkejar tuh elektabilitas gitu ya. Jadi kita kayak pakai kacamata kuda, nggak peduli apa yang dilakukan oleh pihak lawan, pihak kompetitor, kita lakukan aja yang terbaik dari kita, fokus. Dan Mas Pram juga dengan gaya yang tadi semua orang tahu bahwa dia nggak punya musuh dan tidak mau menyerang siapapun, dan itu konsisten kita lakukan. Termasuk dengan timnya juga gitu. Kita nggak pernah menyerang siapa-siapa.
padahal banyak sekali sisi-sisi yang bisa diserang dari kompetitor gitu kan. Tapi kita sama sekali dilarang untuk melakukan serangan-serangan. Jadi dilarang, nggak boleh. Udah kita fokus aja, kita urus diri kita aja. Itu instruksi khusus khusus sekali. Dan tapi kalau kita lihat karena itu juga selama musim kampanye bahkan sampai hari ini nggak ada satupun juga serangan terhadap sosok Pramono Anung. Oh iya benar. Nggak ada. Gitu ya. Jadi memang karena konsistensi itu bukan dibuat-buat ya. Jadi artinya kan ada orang juga mungkin kayak gue yang orangnya agresif ya, kalau kayak gitu gue buat-buat gitu. Ya kan? Kali ini kita jangan nyerang siapa-siapa kan gitu ya. Kalau ini enggak, emang dia selama hidupnya, selama berkarir di politik ya emang bukan stylenya dia untuk nyerang siapa-siapa. Jadi karena konsistensi itu juga saya rasa ya banyak lah. Jadi istilah kerongkongan emas yang dimiliki Mas Pram itu betul itu? Benar, sangat benar. Sangat betul. Dan itu membantu banget tuh ya? Membantu banyak hal ya. Kita tahu bukan cuma membantu soal kampanye kita, PDI Perjuangan hari-hari ini saya rasa juga banyak dibantu oleh kerongkongan emasnya Pramono Anung. Pasca deklar atau quick count waktu itu ya, real count lah kemenangan itu, berbagi dong Bang Ciko apa yang diucapkan oleh Mas Pram ke tim internal gitu. Ya, yang pertama ya terima kasih, kita harus bersyukur tapi jangan euforia. Ya kembali lagi itu tadi, jangan euforia. Ya, jangan terlalu gimana-gimana, jangan terlalu menunjukkan kemenangan sehingga yang kalah juga merasa nggak enak hati kan gitu ya. Jadi kita hadapi biasa-biasa aja tapi tetap fokus, kawal suara ya kan, itu kan waktu habis selesai quick count ya. Jadi dan alhamdulillah, nah ini kan juga jarang terjadi dalam sejarah pilkada atau pemilu apapun. Hasil quick count-nya 50,07 sampai ujung suaranya ya 50,07, nggak ada perubahan-perubahan gitu. Iya kan, nggak ada fluktuasi, nggak ada. Iya, kita kawal ketat itu suara lah. Ketat habis kayaknya. Ketat habis. Enak lah kita berkelainya dalam tanda kutip ya, itu semua soalnya terpenuhi juga ya. Kalau kita mau jujur kan, berkelahi ini kan perlu logistik juga. Logistiknya alhamdulillah lah. Nah, kalau flashback sedikit Bang Ciko, dari tim pemenangan kemarin yang paling menjadi catatan tuh proses campaign kemarin tuh apa sih? Ya melihat gimana Mas Pram yang gini loh. Kalau gua kan di awal waktu ketika Bu Megawati menunjuk Mas Pram untuk maju, ya, termasuk seperti mayoritas teman-teman yang lain agak-agak kaget, ya, karena kagetnya bukan apa-apa, bukan terkaget karena Mas rekam jejak seorang Pramono Anung, bukan, lebih ke soal elektabilitas, soal kepopularitas, soal tingkat dikenalnya dia di masyarakat, kan gitu ya. Kita meyakini bahwa beliau nggak dikenal gitu. Jadi ini berat nih pertarungan gitu. Betul. Sangat challenge banget ya. Namun challenge. Nah dari situ kan, tapi kan kembali lagi kalau soal rekam jejak ya lo nggak boleh pungkiri kalau seorang Pramono Anung nih udah pernah duduk di segala macam posisi dan excellent ketika menjabat sebagai apapun itu. Gitu. Nah, yang perlu kita lihat kan kembali kalau gitu apa yang membuat kita yakin itu tadi kan. Nah ini keyakinan kita muncul ketika kita tahu bahwa beliau serius ingin menang. Nah itu yang penting. Nah di situ mulai dari situ tuh, itu yang tadi pertanyaan tadi, menjawab pertanyaan tadi. Apa sih yang paling menarik? Ya itu beliau bisa sehari 12 titik gitu ya, nggak kurang dari 10 titik. Nah ini kan luar biasa gitu. Seorang Pramono Anung yang tadinya katanya mau pensiun, tiba-tiba karena ditunjuk begini terus maju, dan majunya full force gitu, dengan kekuatan penuh dia gaspol, dan ya itulah hasilnya. Itu sebenarnya yang paling menarik itu. Iya, dan ini Bang Ciko, Mas Pram kemana-mana ngomong bahwa ini lalu sih, tapi kayaknya bisa buat pelajaran dari sosok Mas Pram ini. Banyak partai yang mendukung lawan, tapi justru ibaratnya dia membeli rumah kosong. Semua timnya ada di Mas Pram semua katanya. Meskipun partainya nggak di sana. Itu bener nggak? Ya gini ya. Ini kan udah selesai nih pertarungannya. Jadi mungkin gue bisa bilang, walaupun nggak bisa bilang sepenuhnya. Silakan buka-bukaan di sini. Nggak bisa menyebut nama mungkin. Tapi selain Bang Bestari di masa-masa gue berkunjung ke rumah Mas Pram pagi-pagi gitu ya selama musim kampanye, adalah ketua-ketua partai itu nongkrongnya di situ. Oh iya. Nah, mau ketua partai. Ketua partai lu Bang? Iya, ketua level provinsi ya, levelnya. Oke. Jadi
ya kita ketemu lah gitu. Ketemu gitu ngapain awalnya sih Bang? Ketemunya ngapain awalnya? Ya udah jelas lah ada di mana mereka kan gitu ya. Ya maksudku kan Dan aneh. kayak kita kemarin di sini. Atau Mas Pram berteleponan dengan siapa gitu ya, membicarakan terkait dengan bagaimana kemenangan dia gitu ya. Kayak kemarin di Keadaan TV Bang Bestari baru saya mengklaim di kita. Iya. Partainya itu salah sebelah satu tapi dari, dianya dari dukung Mas sekian Pram. banyak. Sekian banyak ya? Sekian banyak. Kan kita bisa lihat dari hasil juga. Kalau kita bicara soal hasil ya, kita pemilih PKS itu 50% memilih Pramono Anung Dul. Iya. Kalau Nasdem, PKB itu 70%-an lah kira-kira. Ya kira-kira itulah. P3 ada juga Bang. P3 banyak. Kalau P3 agak lebih terbuka ya, kayak Gerakan Pemuda Ka'bah di Jakarta Selatan. Itu jelas bikin acara buat Pramono Anung. Yang jadi pertanyaan, beliau-beliau ini yang mendekat atau yang didekatin? Enggak, saya tidak melihat Mas Pram melakukan pendekatan khusus pada teman-teman ini. Lebih banyak saya rasa yang menawarkan diri. Ya karena ada hubungan khusus dengan beliau gitu. Agak lain memang. Pramono Anung nih emang sosok yang agak lain. Agak lain. Iya. Betul. 0, sekian persen terus orang pada berebut mau dukung. Iya berebut, dia kan agak lain gitu Bang ya. Orang kalau mau ini ya udah RK aja yang waktu itu agak lumayan oke lah di ini. Yang kedua pertemuan kita sama Bang Ciko kan waktu itu sama Bang Ges ya. Iya kan. Perjalanan akhirnya Mas Anies itu ketemu dan klik sama Mas Pram. Selain memang cerita anaknya dan sebagainya apa Bang? Sebenarnya kan sejak awal itu ada kegundahan di teman-teman anak Abah ini kan. Ketika mereka dipersulit untuk maju lah gitu. Terus kemudian ada putusan MK, kemudian akhirnya ada tiket untuk PDI Perjuangan, terus ada drama. Tadinya Mas Anies sempat mau kita usung dari PDI Perjuangan dan lain-lain sampai nggak jadi dan lain-lain. Tapi jadi di awal sendiri sebenarnya saya meyakini udah sekian persen lah, 30% mungkin anak Abah atau pemilih Anies Baswedan sudah ingin memilih Pramono Anung dan Rano Karno. Tapi kan itu kemudian dalam perjalanannya satu persatu ada juga dari timnya Mas Anies juga bergabung ke kita gitu ya, secara independen ya, nggak membawa nama Anies Baswedan dan lain-lain. Nah terus dalam perjalanannya ya itu tadi karena ada komunikasi mungkin antara Mas Pram dan Mas Anies yang terus terjalin, akhirnya mereka sepakat, mungkin kesepakatannya ya udah nanti saya dukung ya kan, nanti ya terkait dengan hari H-nya muncul ke publik bahwa Mas Anies memberikan dukungan itu kan ya itu mencari momentum aja. Jadi mungkin sebelumnya sebenarnya udah ada pembicaraan. Nah sekarang Bang Ciko kan ditugasin sebagai tim transisi Bang. Betul. Urusan komunikasi. 100 hari kan waktu yang pendek Bang. Untuk Mas Pram mengejar banyak hal yang sudah dijanjikan. Pasca pelantikan nanti. Agak pesimis ya sih Bang. Maksudku DKI ini kan luar biasa, heterogen sebagainya. Kadang susah diatur sebagainya. Apa yang membuat Mas Pram itu optimis 100 hari bisa menyelesaikan beberapa program yang sudah dijanjikan? Karena program-programnya memang dirancang untuk bisa kick off dalam waktu yang singkat gitu kan. Memang ketika menjanjikan program kan Mas Pram juga sudah memilah-milah mana yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Artinya secara apa? Bukan secara pengerjaannya tapi lebih ke kapan bisa dimulainya. Ya, saya beri contoh misalnya kalau kita bicara soal KJP kan, KJP ini selama ini dipusatkan di satu tempat di Rawabunga di Jatinegara. Jadi semua dari segala penjuru harus pergi ke sana. Subuh pergi ke sana ngantri, udah ngantri sampai siang sampai sore, ternyata nggak dapet juga. Nah sekarang itu dirubah menjadi hanya cukup bisa diurus di kecamatan. Dan itu kan rasanya nggak perlu lama-lama dan itu harus bisa dikerja dan itu insya Allah dalam waktu 100 hari bisa. Terus ada lagi
Mas Pram dan Bang Dul juga menjanjikan bagaimana pemegang KJP anak-anaknya itu mendapatkan manfaat tambahan, yaitu apa? Pergi ke tempat-tempat wisata gratis seperti Ancol, seperti museum-museum yang ada Ragunan dan lain-lain. Nah ini kan juga bisa cepat ya kan, bagaimana teknisnya aja gitu supaya nggak numpuk. Misalnya kita udah mikirin tuh supaya nggak numpuk di akhir minggu semuanya pergi pemegang KJP, akhirnya tempat itu jadi penuh kan enggak. Jadi akhirnya kita berpikir bisanya weekdays tapi juga di bulan dimana anak itu berulang tahun. Kan bukan setiap hari juga kita menggratiskan karena kan siapa juga mau tiap hari pergi ke tempat wisata kan. Ya nanti itu hal-hal seperti itu kan rasa-rasanya ya nggak ada birokrasi yang harus dilalui yang begitu rumit ya. Jadi ini kita bisa eksekusi lah dalam waktu cepat. Ini tugas utama. Terus ada lagi supaya Mas Pram tuh ingin kegiatan masyarakat itu di Jakarta itu jangan terputus di malam-malam aja, boleh kok 24 jam gitu, supaya kan kalau 24 jam dan positif, dan bagaimana meningkatkan kegiatan UMKM setempat gitu misalnya, supaya taman-taman kota ini juga dibuka 24 jam. Nah ini juga akan dilaksanakan dalam waktu 100 hari. Sebenarnya tugas pokok tim transisi ini konkretnya seperti apa sih Bang Ciko? Konkretnya satu, yang pasti dan yang utama adalah bagaimana nanti Mas Pram ketika setelah dilantik langsung bisa bekerja tanpa harus ada orientasi lagi, ya kan, tanpa harus ada gua harus urus lewat asisten ini atau asisten ini, SKPD ini gimana caranya. Jadi kita sekarang banyak melakukan konsolidasi dan sinkronisasi dengan Pak Sekda, PJ Gubernur dalam waktu dekat tentu, dan juga SKPD, kepala dinas, asisten pemerintahan, asisten keuangan, gubernur, dan bagaimana supaya di day one langsung bisa kerja. Yang kedua tentu tadi ada janji-janji kampanye yang ingin dituntaskan dalam waktu 100 hari. Nah ini juga harus kita make sure 1-2 hari ini kita terus melakukan rapat intens dan kita sampaikan ke pihak eksekutif atau SKPD untuk bagaimana caranya itu tadi. Kalau bicara soal taman kita bicara dengan dinas pertamanan. Ya kan. Ya gimana nih supaya lo bisa ini. Terus ada lagi yang program yang juga akan menjadi unggulan dan akan di kick off dalam waktu 100 hari itu kan tambahan dari makan bergizi gratisnya pemerintah pusat. Kita mau sarapan gratis. Nah, itu juga gimana supaya di 100 hari pertama ada minimal 5-10 sekolah atau di RW yang kumuh misalnya, sekolah-sekolah itu dulu kita mulai ada sarapan gratis. Nah ini yang utama, tapi yang juga paling penting makanya juga di sini kita ada juga Mas Justinus Prastowo, yaitu mantan staf khususnya Ibu Sri Mulyani di Kementerian Keuangan. Kenapa? Karena semua ini kan terkait dengan anggaran. Kecukupan anggarannya gimana. Nah dia kan harus bicara dengan institusi-institusi di Pemprov yang terkait dengan keuangan. Jadi banyaklah yang kita lakukan, tapi tentunya waktu kita kan terbatas ketika sampai Mas Pram dilantik aja. Habis itu baru dilanjutkan oleh Mas Pram, Bang Dul dan jajaran Pemprov, dan tentunya Mas Pram nanti juga akan mempunyai tim ahli gubernur dan wakil gubernur. Berarti tim transisi ini hanya sampai nanti pelantikan. Betul. Atau akan berlanjut sampai pelantikan, sampai pelantikan aja. Masalah nanti akan ada tim ahli gubernur dan apakah kami yang ada di tim transisi lanjut ke situ, ya itu tergantung Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Di zaman gubernur terdahulu Mas Anies Baswedan kan ada tuh tim percepatan pembangunan. Iya, TGUPP. Yang sampai puluhan 70-an. Ini Enggak. Apa yang membedakan atau beda banget sama tim transisi atau gimana Bang Ciko? Enggak, berbeda lah rasa-rasanya, nanti ke depan mungkin akan lebih ramping lagi yang menjadi tim. Mas Pram akan lebih banyak memberdayakan existing pegawai-pegawai di internal Pemprov PNS. Tapi tentu akan ada staff. Ada titipan program dari Mas Anies ke Bang sama Pak Ahok? Ya ada dong, ada. Kan ada seperti Pak Ahok juga ada tentunya gitu. Sebenarnya bukan ketitipan ya dalam tanda kutip ya, masukan juga bukan, mungkin lebih ke memang kita melihat ada program-program Mas Anies yang terhenti gitu aja. Yang kita lihat bagus kita lanjutkan gitu.
Jadi nggak spesifik Mas Anies atau Pak Ahok misalnya mengatakan, oh yang ini harus lanjutin ya program gua, enggak. Ya Mas Pram bisa melihat sendiri lah bagaimana soal Pak Ahok membereskan Kalijodo yang tadinya tempat lokalisasi, prostitusi dan lain-lain menjadi sekarang Erpetra, taman, skate park yang kemudian lama terbengkalai di era Pak Anies maupun era PJ. Ya. Nah sekarang itu juga akan digiatkan lagi. Kalau Mas Anies tentu ada janji-janji kepada teman-teman di Kampung Bayam yang kemarin sempat digusur dan lain-lain. Nah ini ada juga terkait dengan JIS, bagaimana infrastrukturnya juga rasa-rasanya harus diperbaiki. JIS-nya udah bagus, legacy yang ditinggalkan oleh Mas Anies. Tapi kan jalan akses ke situ masih kecil dan lain-lain. Jadi lebih ke situ gitu. Jadi Mas Pram tanpa harus dibilang dititip-titipin program, dia tahu mana program-program mantan-mantan gubernur yang kemarin baik sekali, tapi terhenti mungkin karena masa jabatan atau lain hal. Gitu. Iya, dan salah satu yang 100 hari kerja Mas Pram juga Kampung Bayam itu ya untuk memindahkan kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tuh. Ini nggak ada kesulitan Bang, maksudku gini, Mas Pram sekerongkongan Mas Pram gitu ya. Rasa-rasanya kan hari ini PDIP kan berbeda dengan pusat gitu Bang. Ada nggak barrier antara Mas Pram terkhusus dengan Pak Prabowo lah misalkan? Sama sekali nggak ada, saya nggak melihat ada itu. Saya malah melihat Pak Prabowo rasanya senang ya punya gubernur DKI yang sekali Pramono Anung. Benar ya, ini kan ya, kalau ya bukannya sombong gitu Pramono Anung ini kan someone dalam dunia politik kita gitu. Ya orang yang punya pengalaman yang begitu komprehensif di berbagai bidang di pemerintahan, pernah jadi sekretaris presiden, wakil ketua DPR RI ya kan, terus menteri sekretaris kabinet gitu yang nggak main-main gitu ya. Dan di luar itu juga ya tadi kenapa dikenal sebagai kerongkongan emas karena banyak dia melakukan kerja-kerja di luar posisi-posisi atau jabatan-jabatan itu untuk lobby-lobby di tingkat elit dan lain-lain, dan umumnya ya bisa kita anggap berhasil gitu. Kalau kita tahu beliau adalah orang yang sangat loyal pada Bu Megawati juga sangat percaya pada dia, tapi di lain sisi beliau juga bersahabat dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, ya kan? Benar, nggak jauh-jauh juga dari Pak Jokowi, ya kan gitu. Ini kan nggak semua orang punya keterampilan itu ya. Ini kan di berita kalau ngikutin Mas Pram menginstruksikan agar meminta pandangan ya kepada ex gubernur DKI. Ya, berarti kan semuanya sejogjanya harus didatangi. Termasuk Pak Jokowi. Kira-kira udah kontek-kontekan mau menghadap, mau minta pandangan bagaimana Bang Ciko? Mas Pram ini. Belum. Berarti rencana itu akan ada atau bagaimana? Itu katanya ditugasin ke tim transisi. Iya. Nanti tergantung ketua tim transisi lah. Ketua tim transisinya. Kalau kita punya kebutuhan yang perlu kita tanyakan, tapi sampai hari ini rasanya nggak ada. Oh, berarti kalau untuk ex gubernur yang lainnya sudah lumayan banyak terjadi. Itu gimana? Mungkin lebih ke antara Mas Pram. Kita di tim selama ini masih rapat-rapat di internal dan rapat-rapat dengan SKPD, dengan Sekda, dan waktu dekat dengan Pak PJ gubernur. Tapi harusnya dengan background kedekatan Mas Pram dengan Presiden ke-7 kita Jokowi sih harusnya aman-aman aja Bang Ciko ya. Kalau minta pandangan kan untuk rakyat Jakarta. Bukan untuk PDIP yang Tapi ngucapin selamat dulu kepada HUT PDIP yang ke-52. Terima kasih. Saatnya Eva Jayate ya kira-kira. Di pidato kemarin kan Bu Mega cerita tuh tentang kronologis lah Mas Pram dikasih kepercayaan untuk di DKI. Sampai Bu Mega menyebutkan kurs main silat aja ya. Apa? Main silat gitu. Di lima daerah yang strategis, Jateng, Jatim, Sumut. Nah, khusus Jakarta juga main silat gitu. Ini maksudnya apa sih Bang Ciko Bu Mega ngomong main silat tuh apa seperti apa tuh? Ya mungkin salah satunya ya itu tadi jurus-jurus sampai jurusnya itu menunjuk seorang Pramono Anung kan. Ya artinya mungkin itu tadi silat tuh artinya bahwa seorang sosok yang rasa-rasanya sulit ditolak oleh semua pihak kan itu. Gitu. Menurut saya nggak tahu ya, kita kan harus tanya langsung ke Ibu, tapi kalau bisa gitu saya simpulkan ya kan itu ya yang Ibu lakukan adalah satu
yang pertama tentu karena Mas Pram adalah sosok yang dia percaya gitu. Yang kedua itu tadi ya kan, gue kasih aja nih calon yang lu nggak bisa tolak juga, gitu ya. Kan kira-kira gitu. Terbukti mungkin, barang itu mungkin ya jadi kira-kira begitu mungkin. Nggak ada keresahan Bang. Kemarin kan pilkada itu kan banyak yang nggak milih Bang. Iya. Apa pertanggungjawaban Mas Pram terhadap orang-orang yang begitu gimana Bang? Apa tuh gimana? Maksudku hampir 40% kan nggak milih. 30%. Ya 30 sekian persen kan nggak milih itu. Maksudku ini kan perlu dijawab juga sama Pak Gubernur gitu. Ya entah orang ini meremehkan semua tiga-tiganya, entah orang ini udah anti politik sebagainya, tapi kan harus dijawab sama pemimpin besok gitu Bang. Saya rasa gini, itu kan kita tahu kita baru melalui tadi ya kan drama-drama terkait dengan pencalonan di DKI. Ya. Terus kemudian bagaimana Kim Plus lah kita sebut aja berusaha untuk menutup ruang untuk pencalonan Anies Baswedan lah kita jujur aja gitu ya sehingga semua partai diborong dan lain-lain, tapi kemudian ada gebrakan dari MK. Nah mungkin dalam perjalanan itu ada segelintir masyarakat yang memang merasa ya kecewa ya, dan saya rasa wajar-wajar aja. Karena ini kan demokrasi ya. Golput tuh walaupun sangat tidak dianjurkan, saya juga tidak menganjurkan, tidak mengajak, apalagi rasa itu suatu hal yang baik. Tapi itu adalah bagian dari demokrasi itu sendiri, ya kan, memilih untuk tidak memilih, ya kan. Artinya ini juga challenge bukan hanya untuk Mas Pramono Anung, justru challenge yang harus dijawab oleh partai yang lebih banyak dong menurut saya. Bukan dijawab oleh Pak Gubernur, ya harus dijawab oleh Kim Plus. Ya kan, kenapa lu bisa mengumpulkan sekian banyak partai kok lu nggak bisa menggerakkan pemilih kembali untuk memilih kan gitu. Jadi challenge juga buat PDI Perjuangan gitu. Apa permasalahannya sehingga kita kok bisa tingkat partisipasinya menurun gitu. Termasuk juga challenge buat KPU sebagai penyelenggara gitu. Tapi menurut saya itu nggak ada urusannya dengan legitimasi yang selama ini orang bicara gitu. Nggak ada masalah. Di Amerika Serikat juga pemilihan presiden jarang sekali melewati 50% tingkat partisipasi gitu, tetap aja berjalan. Nah, ini kan pilihan untuk tidak memilih gitu. Ya kan mereka juga tahu kalau gue nggak milih juga tetap akan ada pemimpin yang dipilih kan gitu. Iya kan gitu ya, atau pemimpin yang dilantik gitu. Jadi tapi ke depan ya ini challenge buat partai politik, gimana satu memobilisasi pemilih ya kan, menghadirkan program-program yang lebih menarik mungkin ya edukasi kan? juga. Iya, edukasi ke masyarakat, sebagai juga penyelenggara juga harus juga diperingatkan lah untuk supaya lebih bisa bagaimana mengajak masyarakat memilih. Tapi ya kembali kita nih nggak bisa bilang yang nggak memilih kemudian nggak berpendidikan. Justru di Jakarta ini kan lebih berpendidikan ya. Artinya challenge-nya itu tadi, gimana meyakinkan orang-orang yang lebih berpendidikan. Saya condong lebih baik, walaupun tadi ya saya nggak setuju terkait golput ya, daripada pemilihnya 100% tapi digerakkan oleh bansos. Iya kan, kita kan tahu benar, yang memobilisasi pemilih di Indonesia ini apa sih? Kebanyakan serangan fajar sama bansos, ya kan? Dipilih mana? Itu atau 30 sekian persen golput karena kecewa sendiri kan gitu ya. Kita balikin aja ya kan. Apakah pemilihan apakah turn up 100% selalu baik? Menurut saya enggak. Apalagi kalau dia turn up karena dia digiring bansos. Dan rasa-rasanya iya kan, dan rasa-rasanya seperti itu. Dan mungkin ini minta klarifikasi juga atau nggak tahu ke depan, Mas Pram kayaknya nggak mau ya diklaim mempunyai approval rate yang baik tapi karena bansos. Oh, sama sekali nggak mau. Iya. Ya, kita Mas Pram ini akan berjuang nanti di DKI ini untuk betul-betul, karena beliau kan udah selesai ya mandirinya. Ya, kita kalau tahu sosok Mas Pram lah terkait dengan materi, jabatan, udah semua dia lalui dan dia punya lah apa yang orang lain nggak punya juga dia punya gitu. Ya intinya sekarang dia ingin berbuat untuk Jakarta dan bukan bekerja untuk approval rating, ya, bekerja untuk betul-betul bagaimana ada impact untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Hampir di semua baliho Mas Pram nggak ada logo PDI, Bang. Betul. Kenapa, Bang? Ada strategi khusus apa? Ya strateginya itu tadi kan kita sendirian, kita cuma sekian persen, ya kan. Nah, kita harus tahu diri lah.
ya kan, bagaimana kita mau meraup suara, ya kan, biasa-biasa aja menurut saya. Itu suatu hal yang umum, lumrah. Kita ingin berjuang untuk supaya masyarakat memilih kita gitu, tanpa kita harus menjelaskan kita PDI tapi kita gini loh, gini kan, nggak repot ya gitu ya, karena kan kita tahu posisinya PDI Perjuangan di Jakarta ini kan berapa, 14%. Iya kan? Iya. Ya, kita kan nggak mau dapat 14%. Kita mau dapatnya kalau bisa 90%. Ya, akhirnya dapatnya 50% Itu satu hal yang biasa lah, strategi yang lumrah aja. Sama juga Ridwan Kamil nggak masang-masang foto Bahlil kan. Iya Itu juga ya. Iya kan. Ya udah. Masuk barang itu. Tapi Bang Cik, ada pertanyaan iseng dikit. DKI Jakarta ini kan termasuk yang pemenangnya itu gubernur dan wakilnya dari PDIP. Ya kan? Masuk unik lah dibandingkan daerah lainnya. Berarti kan PDIP ini punya, bisa dibilang beban khusus lah, beban berat terhadap Jakarta. Karena segala kebijakan atau program nanti 5 tahun berjalan yang tidak pro rakyat, ya nggak bisa dipungkiri akan menyerang nanti partai pengusungnya itu PDIP. Karena dua-duanya di PDIP. Ada pesan khusus nggak sih dari Bu Mega ke Mas Pram, Bang Rono ini menjelang pelantikan nanti? Pasca menang ya. Pasca, iya. Saya rasa pesan khusus sebelum pelantikan nggak ada, tapi kan waktu mereka diputuskan untuk maju oleh Bu Mega kan juga ketemu dengan Bu Mega. Artinya Bu Mega juga menitipkan pastinya program-program yang utamanya adalah pro Wong Cilik. Dan saya rasa Bu Mega nggak harus berpanjang lebar kalau bicara soal itu ke Mas Pram. Kan dia tahu sendiri siapa Pramono Anung yang udah sekian lama ikut bersama dia, dan ketika juga Pak Taufik Kemas masih ada gitu. Jadi saya rasa beliau juga udah yakin, dan insya Allah lah Mas Pram dan Bang Dul ini kan kader PDI Perjuangan tulen lah. Jadi betul-betul utamanya bagi mereka adalah berjuang untuk bagaimana meningkatkan Wong Cilik. Iya. Karena kan nanti nextnya kalau ada program yang nggak pro rakyat kan, ya yang diserang bisa PDIP Bang Ciko kan. Dari PDIP gitu. Dan ada juga ngomong Bang Mas Pramono, saya ingin dikenang di Jakarta sebagai orang yang berani mengambil keputusan untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Bang Ciko itu momen-momen keberanian itu Pak, apa sih maknanya di Mas Pram itu? Ya kita tunggu aja lah. Kita tunggu aja. Kita tunggu. Ini berarti kan benar-benar ditunggu rakyat ini. Iya, karena kan ada gebrakan-gebrakan lah pastinya yang spill dikit dong Bang. Karena Jakarta ini kan nggak mungkin kita bangun dengan cara-cara yang lama ya, karena permasalahan yang klasik ini nggak pernah hilang karena dengan cara-cara lama itu. Ya mungkin nggak ekstrim yang dipikirkan lah gebrakan seperti apa, tapi yang pasti nanti ada gebrakan terkait dengan kemacetan, gimana juga nanti kita bisa transportasi publik itu betul-betul akan digiatkan dan bukan hanya lip service ya. Nantinya akan benar-benar kita Mas Pram akan betul-betul mengajak masyarakat betul-betul untuk menggunakan transportasi publik. Jadi nanti akan banyak sekali inovasi-inovasi terkait dengan halte yang lebih nyaman, ya kan, waktu tunggu yang lebih singkat, terus rute yang lebih panjang gitu. Terus nanti siapa aja yang dapat gratis untuk naik MRT, LRT selain juga naik Transjakarta. Gitu. Hal-hal seperti itu yang tentunya selama ini bisa dilakukan tapi nggak dilakukan, ya itu yang akan dilakukan Mas Pram. Pasca tidak lagi istimewa kan udah biasa aja nih barang DKJ lah itu Bang. Bagaimana Mas Pram mengemas agar ini tetap istimewa tanpa label istimewa itu? Karena kan namanya tetap daerah khusus Jakarta, ya kan, kota global. Ya sebenarnya nggak mengurangi keistimewaannya dalam tanda kutip ya. Kalau kita bicara Amerika Serikat kan orang juga lebih senang pergi ke New York daripada pergi ke Washington DC, iya kan, atau pergi ke LA gitu daripada pergi ke Washington DC. Saya rasa jarang-jarang ada orang khusus ingin berlibur ke Washington DC gitu, ya kan. Kalau kita nanti ya jarang-jarang juga orang akan ingin berlibur ke IKN misalnya gitu kan. Iya, maksudnya tetap orang akan datang ke Jakarta, gitu kan, nggak akan berubah. Ya, gedung-gedung megahnya nggak akan berubah. Yang akan berubah hanya pusat-pusat pemerintahan dan pemerintahan pusat gitu.
Jadi justru keleluasaan DKJ ini bakal bisa bikin Jakarta lebih menarik menurut saya. Iya kan? Satu, keleluasaannya apa sih? Dulu banyak hal yang secara undang-undang dilarang untuk Jakarta menonjolkan satu sisi kebudayaan aja. Nah sekarang kan DKJ ini ya dia harus mau nggak mau kebudayaan Betawi akan kita hidupin nih di Jakarta nih gitu. Jadi banyak hal justru yang kebudayaan Betawi, selain itu juga Persija, Jakarta kan dibikin lebih Persija. Dulu nggak bisa, bos, karena ini daerah khusus ibu kota. Gitu. Ada peraturannya, gitu. Termasuk soal budaya Betawi. Nah sekarang kan bukan ada nih nanti ya Persija akan lebih seru lagi gitu. Nanti akan ada foto-foto pemain Persija di bus-bus kita gitu, di billboard menyampaikan pesan-pesan sosial dulu, gitu dong. Dulu nggak boleh ya? Nggak bisa, nggak boleh terlalu menonjol apa-apa yang khas dari satu daerah ini gitu. Makanya Jadi Jakarta akan justru menurut saya akan jauh lebih menarik setelah lebih leluasa ya. Lebih leluasa geraknya ya kan, dan juga segala macam hal yang lainnya. Bagaimana sih Mas Pram nanti sama Bang Rano controllingnya atau gimana sih, nggak tahu konsepnya demi menjaga ini Bang. APBD DKI Jakarta kan paling wow kan, sekitar 91 triliun ya. Bagaimana bisa itu mempertanggungjawabkan kepada masyarakat khusus Jakarta? Yang pertama kelihatannya memang banyak, tapi Mas Pram dan Bang Lu selalu mengatakan bahkan sebenarnya kurang gitu. Karena kan 90T itu kan ada belanja pegawai, ya kan banyak hal yang lain. Terus kalau kita tadi mau melakukan gebrakan-gebrakan itu banyak juga yang kurang. Justru Mas Pram itu lebih akan juga memikirkan bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Gitu ya. Salah satunya tadi ada namanya Jakarta Fund. Nanti bagaimana silpa anggaran itu kita investasikan dan diinvestasikan oleh Mas Pram melalui Jakarta Fund itu. Kemudian nanti kalau udah beranak pinak baru kita pakai lagi buat terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau menjaga anggaran ya kita lihat lagi kerjasama tentu dengan para institusi penegak hukum ya, pengawas, NGO yang bergerak di bidang pengawasan terkait dengan korupsi dan lain-lainnya itu kita jagalah. Dan kita nggak pengen Mas Pram dan Bang Rano ini nanti memimpin Jakarta nggak pengen seperti cerita yang lalu Bang. Dalam artian seperti ini, di zamannya Anies Baswedan Gubernur Jakarta kan ada kayak sedikit gap dengan kebijakan polisi dari pusat. Contohnya misalkan kita sama-sama tahu di masyarakat ada konflik kepentingan, nggak tahu lah ya, seperti Formula One gitu. Nah terus juga masalah Ancol juga mungkin kan. Nah bagaimana Pram dan Rano menjaga kolaborasi itu? Mas Pram tahu betul posisinya dan dia nggak akan melanggar itu. Apa sih posisinya? Ya pemerintah daerah ini kan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat. Dan itu tetap. Nah tapi hal-hal yang dimana ada ruang-ruang untuk dia dan Bang Dul berinovasi tentu akan diambil juga. Tapi kalau yang baku apa-apa yang terkait dengan perintah pemerintah pusat atau apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat ya harus ikut. Gitu strategi aja. menghindari intervensi politik dari pusat seperti apa Pak? Saya rasa nggak ada. Ya itu tadi kan Mas Pram punya hubungan yang sangat baik saya rasa, dan saya yakin komunikasinya akan lancar sehingga akan ada intervensi. Ya, kita harapkan seperti itu. Harapannya. Ini terakhir. Siap. Orang Indonesia itu kan kita belum pelantikan ya kan. Udah ada isu lain. Isu lainnya adalah Mas Pram calon presiden 2009 ya kan. Tidak ada pembicaraan terkait itu. Di internal nggak ada Bang? Nggak ada. Maaf, kayaknya Mas Pram mau pensiun habis 1 periode kayaknya. Oh iya. Kita lihat aja nanti. Iya. Gak ada berarti itu clear ya? Atau nggak tahu ke depannya ya? Nggak tahu. Kata Pak Jiko sih katanya pensiun sih. Karena beberapa sumber katanya mau kan. Oh Mas Pram lagi siapin ini dulu Pak. Pak Jiko bener ya Pak? Retret kepala daerah ya? Iya katanya mau ada retret. Iya gimana tuh Mas Pram setuju soal itu? Mas Pram? Setuju. Harus setuju lah ya. Setuju dan saya rasa nanti Mas Pram yang akan paling fit dibanding kepala daerah. Iya kan? Iya loh dia naik sepeda seminggu bisa 4 kali, terus sekali naik sepeda 50 km ya kan. Jadi soal retret ini olahraga ini hal yang udah hari-hari dijalani oleh Mas Pram.
kadang kita orang yang anak-anak muda malu juga ya kan. Mas Pram lari ya kan. Naik sepeda. Naik sepeda. Iya. Kan takutnya pas retret itu gak ada agenda bersepeda, dibikin Mas Pram lari. Ayo kita bersepeda lah sama kepala daerah yang lain. Ya, karena Bisa. Oke. Ya. Oke. Thank you banget Bang Ciko Aku yang thank you diundang. atas informasinya. Selalu senang datang ke sini. Dan kami tunggu nih undangannya untuk liputan khusus pelantikan Mas Pram Siap. Melano nih dari Keadilan TV. Siap. Lancar semoga indah, salam sehat selalu. Demikian podcast bersama Bang Ciko Hakim, jubir tim transisi Pramono Rano. Silahkan kirim komentar dan jangan lupa subscribe Keadilan TV. Terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka. Merdeka.